Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam BKSN tema yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang menderita karena kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan teman, sahabat, bahkan anggota keluarganya. Ada yang dapat menerimanya dengan lapang dada, namun juga tidak sedikit yang marah, sedih, meratapi nasibnya dengan penuh kekecewaan, bahkan putus asa karena merasa sudah tidak ada kasih lagi. Bacaan kitab suci diambil dari Yohanes 11 ayat 1-44. Seperti kita ketahui, Injil Yohanes disebut juga kitab tanda-tanda, di mana peristiwa kebangkitan Lazarus ini merupakan tanda yang ketujuh, juga yang terpenting dalam Injil Yohanes. Dan pesta perkawinan di Kana di mana air menjadi anggur adalah tanda yang pertama. Kisah ini diawali dengan Yesus yang sepertinya mengabaikan dengan menunda kehadirannya waktu menerima berita dari Maria dan Marta tentang adiknya Lazarus yang sedang sakit. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Rupanya reputasi Yesus sebagai penyembuh cukup dikenal oleh kedua perempuan ini, yang menjadi alasan untuk mengirim kabar yang tersirat untuk meminta Yesus untuk segera berkunjung menyembuhkan Lazarus. Perlu diingat, Maria, Marta, dan Lazarus adalah tiga bersaudara yang tinggal di Betania. Mereka memiliki relasi yang cukup erat dengan Yesus, di mana kerap kali Yesus dan para muridnya datang ke Betania, kemungkinan akan tinggal di rumah ketiga bersaudara ini. Seperti dapat kita lihat dalam 4 Injil, yaitu Lukas 10 ayat 38-42, Yohanes 12 1-8, Matius 21 ayat 17, dan Markus 11 ayat 11. Tidak diragukan kalau Yesus mengasihi ketiga bersaudara ini, seperti tertera di ayat kelima. Namun, Yesus tidak segera datang, bahkan menunda kedatangannya untuk menolong. Kenapa? Karena Yesus ingin memberi tanda yang besar untuk kemuliaan Allah dan kemuliaan anak Allah yang ditinggikan di kayu salib, di mana dipercepat karena peristiwa ini. Kita tahu kalau di Injil Sinoptik dipercepat dengan peristiwa pembersihan bait Allah. Setelah dia tinggal 2 hari lagi di tempat itu, baru kemudian dia mengajak murid-muridnya kembali. Tapi rupa-rupanya muridnya berusaha menghalanginya dengan mengingatkan, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Yesus tahu, ternyata para muridnya belum memiliki iman yang diharapkan. Masih belum memiliki terang, sehingga berusaha menunda karena takut. Maka Yesus mengingatkan kalau dia adalah terang dunia. Bila berjalan bersama Yesus yang terang, tidak menjadi sandungan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Meski Yesus juga tahu apa yang akan terjadi dan harus terjadi. Kemudian Yesus menjelaskan kedatangannya untuk membangunkan Lazarus dari tidurnya. Demikian juga untuk kedua kalinya, murid-muridnya berusaha menghalanginya. Jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Kasarnya, ngapain lagi kita ke sana? Iman para muridnya masih seperti orang yang berjalan di malam hari. Maka akhirnya Yesus berterus terang kalau Lazarus sudah mati dan kedatangan Yesus untuk membangkitkan dia, sehingga para muridnya dapat belajar percaya. Meski konsekuensi dari membangunkan Lazarus adalah membangkitkan amarah orang Yahudi dan mempercepat dirinya disalibkan. Didimus yang imannya sedang berkembang mengajak murid-murid lainnya untuk turut pergi dan mati bersama Yesus. Ini merupakan semangat kemartiran. Saat Yesus hadir, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Menurut paham orang Yahudi, arwah akan berada di dekat jenazahnya selama 3 hari. Setelah itu pergi. Artinya Lazarus sudah benar-benar mati. Ketika mendengar kedatangan Yesus, Marta pergi mendapatkan Yesus, menyambutnya dan mengungkapkan rasa percaya sekaligus kekecewaannya. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Di sini Marta percaya kepada Yesus dengan memanggil Tuhan. Tetapi sepertinya dia percaya pada Yesus sebatas sebagai pembuat mujizat. Sehingga Yesus melihat iman Marta masih belum memadai dan mengatakan, "Saudaramu akan bangkit." Ternyata jawaban Marta
seperti pandangan orang Yahudi umumnya, kaum Farisi, bahwa kebangkitan pada akhir zaman. Maka Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kemudian Yesus menantang iman Marta. Apa percaya dengan hal ini? Jawaban Marta ternyata kembali masih seperti kebanyakan orang. Engkau anak Allah, seperti yang telah diungkapkan oleh Natanael, dan engkau Mesias yang diungkapkan oleh orang Samaria. Kemudian Marta memanggil Maria dengan berbisik, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Di sini kita melihat Marta sudah tidak memanggil Yesus dengan Tuhan lagi, tetapi guru. Di sini dapat dilihat iman Marta terjadi degradasi. Percaya, namun tercampur dengan kesedihan dan kecewaan. Maria yang mendengar bisikan Marta langsung bangkit berdiri mendapatkan Yesus yang diikuti oleh orang-orang Yahudi yang datang melayat untuk menghibur Marta dan Maria. Mereka mengira Maria mau ke kubur untuk meratap dan ingin menemaninya, sehingga banyak orang yang datang bersama-sama dengan Maria ke kubur dan menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah melihat Yesus, tersungkurlah Maria di depan kakinya. Ini mengungkapkan imannya yang penuh pengharapan dengan tersungkur dan menyapa Yesus sebagai Tuhan. Namun dia mengulang keluhan Marta. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Masih berkembang, iman Maria pun masih dibayang-bayangi oleh kekecewaan. Yesus datang terlambat. Kelihatannya Maria belum sepenuhnya kenal siapa Yesus. Karena kasihnya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang mengikutinya, Yesus masgul hatinya dan terharu, sehingga turut menangislah dia, yang menunjukkan betapa eratnya relasi Yesus dengan ketiga bersaudara ini. Singkat cerita, Yesus pun menyuruh memindahkan batu, memanggil Lazarus keluar dan membangkitkan Lazarus dari matinya. Meski Marta menunjukkan keraguannya dengan mengatakan, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Melalui kisah ini, kita dapat melihat betapa Yesus sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Meski iman mereka belum memadai, namun masih terus berkembang. Yesus peduli kepada mereka yang kehilangan. Bahkan, Yesus turut menangis bersama mereka. Dan bila kita beriman dan percaya, maka mukjizat itu menjadi nyata dan hadir dalam hidup kita. Untuk itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu memelihara relasi kita yang erat dengan Yesus. Juga menjaga hati kita agar jangan sampai dipenuhi kepahitan dan kekecewaan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe, juga di-like dan share agar dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.